Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai pembahasan pada hari ini adalah mengenai ragam bahasa Indonesia. Tema dari kelompok kami itu adalah ragam baku tulis dan juga ragam baku lisan. Ada juga ragam sosial maupun ragam fungsional. Sebelumnya kita memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kelompok 15. Saya sendiri yaitu adalah Muhammad Bahtiar dengan NPM D1C022056. Perkenalkan, nama saya Imesela dengan NPM D1C022008. Perkenalkan, nama saya Fernandes Damanik dengan NPM D1C022080. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu adalah mengenai pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubung pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara atau Basham 1990. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Ragam bahasa menurut Asman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, ragam bahasa menurut Dedi Subono. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, menurut Bismanet, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara atau situasi pembicara, pelaku bicara, dan topik pembicara. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu adalah ragam baku lisan dan juga ragam baku tulis. Pembahasan ini akan dibahas oleh Imesela kepada Ragam baku lisan. Ragam baku lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam bahasa baku lisan ini, kita harus dapat memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Di sini saya akan menjelaskan contoh ragam baku lisan, yakni mengikuti beberapa hal. Yang pertama, ragam bahasa cakapan. 2. Ragam bahasa pidato. 3. Ragam bahasa kuliah. 4. Ragam bahasa panggung. Adapun ciri-ciri ragam bahasa baku lisan, yakni seperti di bawah ini. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Terikat ruang dan waktu. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Baku tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini kita dituntut untuk cepat dalam memilih unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Contoh ragam baku tulisan yakni meliputi beberapa hal. Pertama, ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat. Ciri-ciri ragam bahasa baku tulis seperti di bawah ini. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal atau hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, yang dinyatakan secara lengkap, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca dan ejaan. Adapun contoh dari dialog mengenai ragam baku lisan, yaitu adalah pertama,
Bahtiar, kenapa dia tidak ikut pertandingan hari ini? Lalu Mesela menjawab, dia lagi sakit, makanya tidak ikut bertanding. Contoh kedua, Bahtiar, apakah kamu melihat perbedaan sikap antara keduanya? Lalu Menandes menjawab, pamannya pendiam sekali, tapi bibinya cerewet sekali. Maupun adapun contoh dari ragam baku tulis. Contoh dialognya yaitu adalah yang pertama, Bahtiar bertanya, kenapa dia tidak ikut pertandingan hari ini? Lalu Mesela menjawab, dia sedang sakit, karena itu dia tidak ikut bertanding. Contoh dialog kedua, Bahtiar bertanya, apakah kamu melihat perbedaan sikap antara keduanya? Lalu Nandes menjawab, pamannya pendiam sekali, tetapi bibinya cerewet luar biasa. Itu tadi mengenai contoh dialog dari ragam baku lisan maupun ragam baku tulis. Selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan antara dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu juga ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Contoh dialognya itu adalah Nandes bertanya, kenapa kamu terlambat ke kampus? Lalu Mesela menjawab, tadi saya nabrak kucing di jalan. Selanjutnya adalah ragam fungsional. Ragam fungsional ini adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Ragam fungsional juga dapat menjadi bahasa negara dan juga bahasa teknis keprofesian, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan ataupun teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Adapun contoh dari dialog ragam fungsional, yaitu adalah Bahtiar bertanya, apakah kamu tahu ada berapa hal yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan daya penglihatannya? Lalu Nandes menjawab, ada 4 hal yang membuat seorang dewasa dapat kehilangan daya penglihatannya. Itulah tadi mengenai pembahasan dari ragam baku tulis dan ragam baku lisan maupun ragam sosial dan ragam fungsional. Kami mengambil kesimpulan di sini yaitu adalah adapun kesimpulan yang kami buat mengenai pembahasan kami itu adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa juga sering timbul karena latar belakang budaya, sejarah ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai macam jenis yang dapat dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu adalah cara berkomunikasi, cara penuturan, dan juga topik pembicaraan. Hal ini juga dilihat dari cara berkomunikasi. Ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu lisan dan tulis. Maka dari itu dalam ini penggunaan ragam lisan lebih baik karena seseorang dapat langsung mengekspresikan apa yang ingin diungkapkan daripada menggunakan tulisan. Itulah tadi mengenai pembahasan kami. Jika teman-teman ingin mencari referensi pembacaan yang kami buat, teman-teman bisa melihat di layar yang sudah kami tayangkan adalah ada beberapa daftar pustaka ataupun referensi yang kami buat mengenai makalah ragam bahasa ini. Kami dari kelompok 15 pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.